Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustazah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini pembelajaran kita masih bersama Ustazah Ratina Frianti, tematik kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan membaca lafaz basmalah kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memahami pembelajaran kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu membuat gambar untuk menunjukkan pecahan sederhana. Kedua, siswa mampu menceritakan peran atau tugasnya. Ketiga, siswa mampu memerankan tokoh dongeng tentang hewan. Dan keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari tentang pembagian. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, marilah kita simak video berikut. Pernahkah kalian melihat sirkus? Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaan? Misalnya melatih burung beo atau melatih apa gitu, pernah nggak? Nah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5. Dapat kita lihat di sini 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Kita tulis 5. Lalu jumlah dagingnya semuanya tadi ada 8, jadi per 8. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, kita tulis 3, lalu jumlah semua dagingnya tadi ada 8, maka per 8. Nah, seperti itu. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Dapat kita lihat di sini pada gambarnya yang banyak memakan daging siapa? Beruang atau harimau? Ya benar, harimau adalah yang memakan banyak bagian. Jadi 5/8, kita tulis 5/8. Nah, seperti itu. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. 1 bagian utuh, 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Kita dapat menulisnya 1/2, lalu 2 bagian dari 4 bagian sama besar. 2/4, 4 bagian dari 8 bagian sama besar, kita dapat tulis 4/8. Ini itu bilangan senilai ya teman-teman, dapat dilihat di sini. Nah, di sini kotak yang diarsir segini, lalu bawahnya juga segini. Bawahnya lagi juga segini. Sama kan yang diarsir, perbedaannya hanya bagian yang dipotong saja, yang diarsir sama, ya kan? Seperti itulah yang dinamakan senilai. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4, 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3. Dapat kita lihat di sini, yang diwarnai ada 2, 1, 2, maka ditulis 2. Lalu jumlah semuanya adalah 3 bagian, lalu tulis 3. Jadilah 2/3. Nah, setelah itu ini 2/3 sama dengan titik-titik per 6. Di sini dapat kita lihat yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4 di sini, 4.
Lalu jumlah keseluruhan kotak ini adalah 6. Maka kita tulis 6 ini. Soal berikutnya, 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Dapat kita lihat di sini yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis 8. Jumlah keseluruhannya adalah 12. Nah, seperti itu. Ini bilangan senilai ya loh teman-teman, meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda, tapi dapat dilihat di sini yang diarsir sama, bagian yang diarsir sama. Nah, sama segininya, bawahnya juga sama segini, yang bawah sendiri juga sama sampai sini. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut ini. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian sama besar. Kotak panjang, lalu kita bagi menjadi 4. Nah, seperti ini. Warnailah satu kotak pertama, kita warnai 1. Nah. Lalu nomor 2, gambarlah sebuah kotak panjang. Kita gambar, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar, kita bagi 8. Warnailah 2 kotak pertama, kita warnai 2 kotak pertama, 1, 2. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian sama besar. Warnailah 3 kotak pertama, kita warnai 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat di sini bilangan senilai loh teman-teman, sama, ya kan? Yang diarsir sama. Meskipun angkanya berbeda, tapi bagiannya sama yang diarsir, ya kan? Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Nomor 1 itu yang diarsir 1 dan jumlah kotaknya ada 4, maka kita tulis 1/4. Nomor 2 yang diarsir ada 2 dan jumlah kotaknya ada 8, maka 2/8. Nomor 3, jumlah yang diarsir ada 3, semua kotaknya ada 12, kita tulis 3/12. 1/4, 2/8, dan 3/12 adalah bilangan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka bagikan untuk singa. Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau adalah yang dimakan harimau 6 bagian, kita tulis 6 per semua bagiannya ada 15, jadi per 15. Bagian daging yang dimakan beruang adalah yang dimakan beruang 7, kita tulis 7 per semua bagiannya ada berapa? Ada 15, maka kita tulis 15. Rumusnya gini loh teman-teman. Hal yang ditanyakan per semua bagian. Hal yang ditanyakan per semua bagian. Itu rumus dari saya agar teman-teman mudah memahami konsep ini. Nomor 3, bagian yang dimakan singa. Tadi yang dimakan beruang itu 7 dan yang dimakan harimau 6. 7 tambah 6 jawabannya 13, berarti sisa 2. Sisanya mereka berikan untuk singa, berarti singa hanya mendapat 2 per semua bagiannya ada 15. Kita tulis 15. Nah, seperti itu. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Misalnya kegiatan piket. Tugas yang menyapu siapa? Tugas yang membersihkan tempat sampah siapa? Nah, kalian tulis di sini.
Si kancil dan buaya. Kruk 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 kruk, terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberang sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Wow, mengerikan. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa teriak-teriak, Kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Nah, silahkan kalian berpikir, cerita ini dilanjutkan seperti apa ya? Nah, kalian tulis. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Tadi ada Kancil dan buaya. Silahkan kalian isi. Menurut kalian Kancil itu sifatnya gimana? Baik, licik, sombong, atau gimana kalian tulis? Cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tulislah rencana bermain peran pada tempat berikut. Ini perlu berkelompok ya teman-teman. Kalian tidak bisa individu, artinya kalian akan mengajak teman-teman kalian membuat peran dongeng. Lalu memeragakan. Berlatih dan tampilkan pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian video tersebut. Lebih dan kurang, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.